Nat Moy, Ya. normalnya atau yang sering kita dapat nih ceritanya, orang khususnya yang agamanya Islam, kalau ketemu setan kan pasti baca doa, baca ayat kursi, atau ya minimal baca-bacaan apapun yang dia tahu buat ngusir si setan itu kan. Ya. Bahkan di beberapa kasus, orang-orang tuh sampai perlu mengumandangkan azan buat ngebersihin gangguan-gangguan setan khususnya tuh di tempat yang baru disinggahi, ya kan? Nah, tapi gimana ceritanya kalau semua itu tuh justru berbalik? Lantunan-lantunan barusan tuh, azan-azan itu bukannya buat ngusir setan, tapi justru jadi tanda-tanda kehadiran mereka. Wah, itu yang gua takutin anjir. Nah, ini yang dialamin sama Denny nih, salah seorang satpam di salah satu gudang logistik di kawasan industri Bekasi Timur. Mirip kayak gitu. Pengalaman ya yang balik lagi boleh dipercaya ataupun enggak. Ini kejadian 3 tahun lalu, persis sekitar 2 minggu sebelum Idul Fitri. Pas itu Denny tuh baru 2 bulan kerja di sana, tapi dia udah sering shift malam. Nah, FYI, gudang tempat Denny kerja itu berdiri di atas lahan bekas rawa yang udah ketimbun bertahun-tahun sebelumnya. Kalau malam, udaranya lembab banget. Tanah di sekitar tembok belakang tuh masih sering becek meskipun gak hujan. Tapi ya gak ada yang aneh tentang itu semua. Sampai satu malam Jumat, sekitar jam 12 lewat 10 malam, pas Denny ini lagi keliling ngecek pagar belakang, dia nyium ada bau tanah basah tajam banget. Oke. Padahal seharian tuh panas, gak ada hujan sama sekali. Denny pikir mungkin itu karena saluran air mampet. Tapi yang bikin aneh, baunya tuh kayak dari dalam tanah, bukan dari air. Ya. Baunya tuh lembab, berat, dan makin lama bikin dada sesek. Pas Denny udah mau balik ke pos, tiba-tiba dari arah selokan belakang kedengeran ada suara azan pelan. Suaranya tuh serak, jauh, dan gak sempurna. Kayak orang setengah tidur yang maksa ngaji gitu. Padahal itu pun belum masuk waktu subuh juga, masih jauh malah kan. Suara itu jelas banget ngucap Allahu Akbar. Tapi tandanya tuh turun naik aneh gitu, kayak dari dalam air. Denny pikir ada orang mabok lagi iseng. Jadi dia cuek aja. Tapi ternyata di sini nih semuanya tuh mulai, Nat, Moy. Di shift malam-malam berikutnya, bau itu tuh jadi sering muncul dan selalu dari arah yang sama dan di jam yang sama. Oke. Baunya juga sekarang nambah. Jadi ada sedikit amisnya gitu. Coba disemprot karbol, tapi nggak mempan. Sampai akhirnya dari arah belakang gudang kedengeran juga ada suara azan samar. Nah, kali ini tuh lebih pelan, kayak bisikan dari bawah tanah. Suaranya tuh jelas datang dari area yang sama. Tanah becek di belakang pagar kawat. Oke. Tapi begitu disorot senter, ya gak ada siapa-siapa. Cuman ada genangan air gelap dan tanah ngegembung aja. Terus, gak tahu kenapa, Denny sadar dan ngerasa kalau tanah becek yang lagi dia sorot itu tuh kayak bernafas gitu loh. Jadi ya gitu tanahnya tuh naik turun sendiri. Nah, perasaan Denny itu tuh mulai malam itu jadi makin gak karuan lah, makin campur aduk rasanya. Besokannya, kebetulan giliran dia tuh dapat shift pagi ke siang. Di situ Denny sempat cerita ke salah satu temennya, satpam yang lagi shift pagi juga, namanya Firman. Tapi Firman cuma ketawa dan nganggep ya Denny ini kecapean aja. Nah, tapi di beberapa malam berikutnya, pas Denny shift malam lagi, bau itu tuh muncul dan makin tajam. Denny nggak tahan, dia takut. Dia buru-buru nyalain murotal dari HP-nya biar tenang. Tapi suara azan samar itu malah ikutan ngerespon, Nat, Moy. Kayak saut-sautan gitu. Jadi misal nih, suara di HP Denny ngucap Allahu Akbar. Nanti dari luar tembok ada suara lain yang nyaut. Pelan, dalam, serak. Nadanya pun sama, tapi panjang dan kedengeran bikin ngilu. Anjing. Tanpa matiin HP-nya, Denny langsung buru-buru ngunci pintu pos. Dia nggak berani buat patroli keliling dan bahkan keluar dari posnya itu. Denny cuma bisa duduk, diem. Tapi di luar, bau tanah basah tuh makin kuat, sampai bikin mual. Dan singkat cerita, Denny di situ ketiduran lah. Dan pas udah masuk jam 2 pagi, dia kebangun nih, gara-gara ada suara sesuatu nyeret di atas tanah. Suaranya tuh berat, dan ada berirama gitu. Kayak karung yang diisi sama pasir diseret pelan, dan ada temponya. Denny coba intip lewat jendela kecil posnya dia itu. Dan di bawah lampu taman yang agak redup, dia ngeliat sesuatu putih, Nat, Moy.
Oke. Itu bukan plastik atau kain bekas. Kainnya gerak, pelan, naik turun, dan pas angin lewat, kain itu berdiri tegak. Waduh, Pocong Nat, Moy. gila. Anjing. Denny cuman ngeliat dari setengah badan ke atas doang. Tapi bentuknya itu jelas banget. Kain kafan. Kain kafan kotor, terus ada banyak noda tanah gitu. Iya. Bungkus kepalanya masih keikat, dan di bagian bawahnya, tanah becek tuh kayak netes-netes gitu dari ujungnya. Gemeter Denny di situ. Cahaya lampu taman tuh tiba-tiba kedip 2 kali terus mati. Dan dari kegelapan itu, kedengaran lagi ada suara azan serak. Dan kali ini lebih deket. Pokoknya abis malam itu, Denny beneran udah nggak bisa kerja lagi dengan tenang lah. Setiap kali ada bau tanah muncul, dia langsung keringet dingin. Bau itu pun kadang tuh muncul bahkan sampai siang. Tapi cuma Denny doang yang bisa nyium. Teman-temannya dia bilang ya Denny itu cuma paranoid aja. Tapi Denny yakin kalau bau itu tuh nyata. Nah ada satu malam, hujan deras nih. Denny sengaja muter patroli itu lebih cepat biar dia bisa tidur. Pas dia lewat gudang belakang, kedengeran suara petir tuh. Cukup dekat karena kenceng banget suaranya. Dan kelihatan si petir ini tuh nyorotin tembok luar beberapa detik. Dan di sana ada bekas telapak tangan di tembok. Bukan cat, bukan lumut. Tapi bekas basah warnanya hitam. Ukurannya gede. Itu tuh lebih gede dari tangan manusia. Dan di bawahnya ada tanah becek yang ngegelembung tinggi. Seolah-olah emang ada sesuatu dari bawah tanah yang pengen keluar gitu loh. Iya. Denny nekat, ya mau gimana lagi? Dia langsung balik ke pos dan ngambil barang yang ternyata udah dia siapin sebelumnya, atas saran dari salah satu tetangga. Dia balik lagi, udah ngebawa garam kasar sama air doa gitu katanya. Denny langsung siram tuh ke tanah. Dia bacain ayat kursi kenceng-kenceng. Dan beneran dong, Nat, Moy. Semuanya tuh langsung berubah tenang gitu aja. Baunya hilang, suara azan juga nggak muncul lagi. Tapi Denny kira semuanya udah selesai. Pas dia balik ke arah posnya, dari luar jendela, ternyata baunya tuh balik lagi. Bersamaan sama listrik tuh tiba-tiba padam. Lampu mati. Dan di tengah kegelapan itu, suara azan tuh seolah-olah pindah ke tempat dia. Tapi suaranya tuh kali ini seret, patah-patah, kayak orang yang ketimbun tanah gitu loh. Dan berusaha buat ngasih suara. Denny gak berani tuh buat buka matanya. Hawa di sekitar dia juga mendadak tuh lembab, basah. Seolah-olah emang ada sesuatu yang ngeliatin Denny dari arah luar jendela. Efeknya, beberapa hari setelah itu Denny tuh izin cuti, gak mau masuk kerja. Dia gak bisa makan, gak bisa tidur. Setiap kali dia meremin mata, Denny tuh selalu ngeliat ada tanah becek sama kain putih ada di dalam pandangan gelapnya dia itu. Kayak kebayang-bayang terus. Keluarganya Denny terpaksa buat ya bawa Denny ke Ustadz lah. Dan begitu si Ustadz ini dengar ceritanya, beliau tuh langsung ngomong kayak gini. Itu bukan pocong biasa. Mungkin tanah tempat kamu kerja itu emang belum pernah dibacain doa dari pertama kali ditimbun. Dan setelah dari situ, Denny jadi disuruh rutin lah baca surat Yasin setiap malam selama 7 hari berturut-turut. Nah di hari ketiga nih, pas dia ngebaca, Denny tuh ngantuk di ruang tengah. Dan dalam kondisi setengah sadar, Denny ngedenger suara itu lagi Nat, Moy. Suara azan serak dari kejauhan. Pas Denny coba buka mata, persis di depan jendela rumahnya, di bawah hujan pelan, ada sosok putih berdiri. Ada pocong Nat, Moy. Kafannya basah, tapi kenceng gitu, dan kepalanya tuh masih keikat. Tanah di bawahnya kayak netesin lumpur gitu loh. Pocong ini diem aja, tapi dari dalam kepalanya tuh keluar suara serak gitu kayak suara azan. Bukan dari mulut, tapi dari dalam badannya gitu loh. Dan karena kejadian ini, Denny itu harus sampai diruqyah 2 kali. Setelah itu barulah dia bisa tenang. Tapi kata Ustadz, makhluk itu si pocong ini emang datang karena tanah bekas kuburan lama di area gudang. Dan dia coba buat nandain si Denny ini, karena Denny itu jadi orang yang paling sering melintas lah di sana tiap patroli malam. Sampai sekarang, setiap malam turun hujan dan tanah tuh mulai bau lembab, Denny itu masih bisa ngedenger gema samar-samar Allahu Akbar di kepalanya dia sendiri. Dan demi keamanan dan keselamatan diri Denny, akhirnya dia berhenti kerja dari gudang itu 2 minggu kemudian. Selama 3 bulan penuh dia beneran gak bisa tidur di kamar dengan lampunya yang mati. Kadang
setiap Denny ini kebangun tengah malam, dia masih bisa kayak nyium bau tanah basah gitu. Dan setiap kali itu, jantungnya kayak langsung berhenti sepersekian detik saking dia takutnya. Anjing, untung Denny nggak kayak kalau misalnya denger azan atau denger orang ngomong Allahu Akbar jadi kayak parno gitu loh. Heeh. Karena kan bisa jadi kan dia kebawa sampai keluar dari pabrik gitu kan. Iya. Tapi menurut gue juga ada untungnya juga sih. Jadi si suara-suara azan dan lantunan Islam ini jadi pertanda buat si Denny untuk adanya si sosok ini kan jadinya. Iya, cuman gue sih mikirnya kayak anjrit serem banget ya. Percaya nggak percaya ya, gue sih lebih percaya untuk azan itu sebagai ya pelindung gue gitu Betul. loh. Dibanding penanda adanya setan kan. Heeh. Hmm.